kalau buat aku pribadi inspirasinya adalah dewi-dewi dari legenda dan juga mitos-mitos Indonesia. Nah, mungkin agenda hari ini apa kalau boleh tahu? Hari ini adalah hari yang menyenangkan banget karena kita press conference khusus untuk membuat official bahwa tahun ini sebagai representatif Indonesia, aku dan juga Putri Marino akan hadir di Cannes Film Festival. Dan tentunya Cannes Film Festival adalah salah satu festival film yang sangat prestige dan tentunya menjadi sebuah kehormatan buat aku untuk bisa jadi representatif bagi Indonesia. Dan seperti tadi udah jelasin, walaupun aku nggak bisa kasih detailnya, aku sangat nggak sabar karena dua hal. Saat aku hadir di Cannes Film Festival nanti, aku mendapatkan kesempatan untuk berjalan di red carpet dan juga menghadiri sebuah award program yang bernama Lights on Women Awards, di mana kita merayakan keberagaman perempuan dan juga ketangguhan perempuan yang sudah selama ini memperjuangkan kesetaraan di industri film. Dan yang buat aku nggak sabar juga, benar-benar dari segi pakaian, aku akan mengenakan baju-baju dari desainer asli Indonesia. Terkadang kan orang saat menghadiri ajang seperti Cannes Film Festival inginnya mungkin pakai desainer luar negeri, tapi khusus tahun ini kalau buat aku pribadi inspirasinya adalah dewi-dewi dari legenda dan juga mitos-mitos Indonesia. Dan salah satu desainer aku adalah Tex Saverio. Mungkin untuk para pageant lovers, kalian tahu Tex Saverio sering mendesain gaun untuk para putri-putri dan Miss Universe. Tapi tahun ini saat red carpet aku akan menggunakan desainnya Tex Saverio yang kalau kalian lihat dari segi warna pasti langsung tahu, oh ini ratu ini atau dewi ini. Dan dari desainnya pun cocok banget untuk aku, sangat wow, stunning sekali. Dan dari segi warna juga warna favorit aku, megah sekali gaunnya, dan aku gak akan surprise kalau nanti saat nikah mereka pasti bertanya siapa nih desainernya, asal mana nih, dan aku akan sangat bangga mengatakan ini desainer dari Indonesia dan terinspirasi dari dewi-dewi Indonesia. Ada juga Maisonette, itu buat acara Lights on Women Awards-nya. Kalau itu mungkin dibanding dengan baju red carpet aku akan lebih feminine, lebih anggun, lebih soft. Tapi walaupun begitu tetap kayak dewi yang baru datang dari kayangan. Begitu kata Maisonette. Dan dari segi warna juga sangat berbeda dengan apa yang aku kenakan di red carpet. Dan terakhir ada juga Jacob Will yang buat live stream, kalau itu lebih casual. Jadi yang pasti mempromosikan tekstil khas Indonesia. Tapi intinya selain dari segi fashion, gak sabar bertemu orang-orang yang sangat hebat dan juga udah menginspirasi banyak orang di industri film atau orang-orang pengamat film. Dan seperti yang saya ceritakan di dalam tadi, mudah-mudahan aku akan punya kesempatan untuk ngobrol sama mereka dan mempromosikan Indonesia dan menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya negara yang sering dideskripsikan atau ditunjukkan di berita sebagai negara yang mungkin memiliki konflik atau masalah-masalah lain, itu sebenarnya Indonesia indah dan lebih dari sekedar Pulau Bali. Selain ini negara besar, ini negara yang beragam dari segi budaya, tapi juga negara yang memiliki banyak wanita-wanita tangguh, pintar, hebat, sukses, dan memiliki potensi yang banyak untuk benar-benar membanggakan negara ini di masa depan. Gitu. Ini pertama kalinya ke festival film atau seperti apa nih jadi luar negeri ya? Kalau Cannes Film Festival ini adalah pertama kali buat aku. Mungkin ada teman-teman di sini yang tahu terakhir kalau dari L'Oréal Paris yang hadir adalah Kak Dian Sastro 10 tahun yang lalu. Di setelah 10 tahun pertama kalinya ada representatif dari Indonesia. Dan senang sekali aku nggak sendiri, tapi juga datang ke Cannes Film Festival bersama Putri Marino. Karena kita semua tahu Putri juga udah bergerak di dunia entertainment, spesifiknya film, lumayan lama, banyak film-filmnya yang keren-keren. Jadi benar-benar yang dikirim ke Cannes pun memiliki personality yang berbeda, look yang berbeda, dan menunjukkan bahwa ya Indonesia memiliki kecantikan yang berbeda, personality yang berbeda, keahlian yang berbeda. And yeah, I'm super
excited. Dari kapan berada di Paris? Jujur aku besok harus terbang ke KL dulu karena ada acara pribadi di sana. Tapi tanggal 24 nanti hari Rabu aku akan terbang ke Cannes. Jadi acara ini bukan di Paris tapi ada di kota Cannes, gak jauh dari Saint-Tropez dan Monaco. Dan jujur landing di situ kita langsung sibuk banget karena yang kita harus lakukan bukan hanya jalan di red carpet atau menghadiri acara live Lights on Women Awards, tapi juga tentunya akan melakukan banyak konten. Dan seperti aku bilang, walaupun belum boleh dibocorin, aku akan menginterview 3 sosok besar di industri perfilman. Kalau kasih tahu namanya, pasti teman-teman akan tahu siapa mereka. Jadi nggak akan ada waktu buat santai-santai, gak ada waktu untuk rebahan, gak ada waktu untuk melakukan hal-hal turis. Tapi it's okay karena memang niatnya ke sana adalah untuk bekerja dan mempromosikan negara kita, apalagi sosok-sosok hebat perempuan yang ada di negara ini. Kita kan sering mewawancarai bintang besar ya, masih agak grogi sih nanti ketemu mungkin dengan beberapa bintang di sana. Mungkin kalau grogi sih enggak. Perasaan yang aku akan rasakan saat bertemu orang-orang hebat tersebut adalah mungkin lebih starstruck, lebih mengagumi, lebih yang wow, sekarang bisa melihat secara langsung ya. Tapi kalau grogi aku rasa enggak, karena dari segi bahasa akan lebih mudah buat aku. Dan kedua, aku tipe orang yang sangat curious dan gak takut untuk bertemu orang-orang baru. Aku nggak terlalu awkward saat ketemu orang baru dan bisa memulai conversation dengan cukup mudah. Jadi aku harap dari situ orang-orang di Cannes juga akan sadar, wow, orang Indonesia ramah, orang Indonesia confident, orang Indonesia menarik untuk diajak ngobrol. Jadi jawabannya adalah starstruck mungkin, tapi kalau grogi enggak, karena aku rasa nggak ada alasan kenapa kita harus merasa terintimidasi. Kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa kita emang layak ada di sana. Dari ada persiapan khusus nggak sih? Persiapan khusus? Jujur, karena aku memang sosok yang perfectionist, dari segi desain baju udah di-plan hampir 3 bulan yang lalu. Fitting pun udah dilakukan berkali-kali dan nanti malam setelah acara ini aku akan ke studio designer Tex Saverio dan juga Maisonette untuk mencoba baju-bajuku untuk terakhir kalinya. Jadi benar-benar kita nggak main-main, kita nggak mau ada resiko sampai Prancis tiba-tiba ada yang kebesaran atau ada yang copot atau ada yang kurang. We really have made sure that we're really well prepared. Dari segi makeup pun kita udah melakukan makeup test dan lain sebagainya. Tapi ya itu, at the end of the day, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari H. Jadi doain aja, mudah-mudahan semuanya lancar dan aku dan Putri Marino kita berdua bisa membuat orang-orang di Cannes Film Festival bertanya siapa mereka, dari mana mereka, apa cerita mereka gitu. Your personal impression selain untuk dress dan juga mereka ada skin, something To be honest, kalau masalah kecantikan, aku orangnya nggak ribet. Karena untuk mengurus kulit kita, kecantikan kita itu dari luar dan dari dalam juga. Dari konsumsi makanan, I'm sure teman-teman tahu, aku dari dulu selalu mengadvokasikan makan sehat. Kedua, aku selalu olahraga, minum air putih sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dari skincare, dari dulu sampai sekarang, eye cream atau eye serum. Kalau dari L'Oreal, sekarang lagi ada yang namanya glycolic acid eye serum. Itu benar-benar membantu dengan mata panda. Terus kebetulan, aku memang banyak urat di bawah mata. Jadi untuk menghilangkan mata gelap itu aku pakai glycolic acid eye serum. Tentunya selalu menggunakan sunscreen. Sekarang di L'Oreal ada UV Defender serum. Jadi itu teksturnya enak banget, lembut kayak air hampir-hampir, jadi nggak sticky, nggak nempel. And I always use sunscreen kalau di siang hari walaupun nggak keluar, karena itu salah satu cara untuk kita menjaga kulit kita lebih dari lingkungan. Dan ya, I just, I wash my face thoroughly, selalu bersih muka dengan baik dan benar, pakai distilled water.
pakai glycolic acid serum, pakai moisturizer, dan cukup tidur cukup juga. Preparasi aku menunjukkan aku berusaha sebisa mungkin walaupun schedule-nya hektik banget, tidur yang cukup. Karena istirahat itu penting supaya kita bisa fokus. Yuk. Oke, aku punya satu lagi. Ya, aku akan jawab itu tapi tadi masih ada satu lagi. Udah. Tinggalan no. Oke. Jujur aku kan sekarang memiliki berbagai bisnis ya. Aku punya talent management sendiri, bernama Rebel Icons. Aku punya Creative Hub, Rumah Saudara Semesta. Aku punya digital platform, Kuala ID. Aku punya F&B juga, 18 Coffee. Jadi kalau lagi nggak melakukan hal-hal depan kamera, aku tuh selalu di kantor. Dan itu pulang malam, kadang-kadang tidur ya 5-6 jam. Mungkin bagi banyak orang itu cukup, tapi buat aku 7 jam idealnya. Gitu, karena sebagai manusia seharusnya kita butuh 7 jam untuk istirahat supaya sel-sel otak kita bisa meregenerasi, tubuh kita juga ngerasa cukup istirahat, dan itu juga salah satu cara untuk tetap fit loh guys. Kalau kita nggak tidur cukup, kadang-kadang itu berdampaknya naik berat badan, karena stres kita juga bertambah, dan stres menyebabkan tubuh kita menyetor lemak. So, if you're wondering, gak hanya cukup makan sehat atau olahraga aja, tidur cukup pun penting. Karena tanpa tidur yang cukup, kortisol hormon naik, yaitu stress hormone, dan badan kita akhirnya nggak mau membuang lemak-lemak yang nggak seharusnya ada di situ. Poin terakhir dari aku, teman media, thank you so much for coming. Doain supaya aku dapat membuat Indonesia bangga di Cannes Festival nanti, karena ini tentunya ajang yang sangat bergengsi, dan ayo kita terus mempromosikan kehebatan perempuan di industri film. Dan aku harap kedepannya kita bisa melihat lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang direpresentasikan di dunia perfilman, gak hanya depan kamera, tapi begitu pun di balik kamera. Wish me luck and thank you so much. Kemarin juga sebagai mewah ya Kak Cinta. Sebagai